Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 997 menyusupi planet 76. Ledakan besar itu menyebabkan kekosongan runtuh, segera menyebabkan riak besar di sisi ini. Perisai luar angkasa benar-benar terbuka dengan celah yang sangat besar. Bahkan sebagian dari kekuatan ledakan yang mengerikan telah disapu ke planet 76. Ini adalah rudal antimateri yang mampu menghancurkan kapal perang berukuran sedang. Pembunuh besar di luar angkasa. Meskipun meledak di udara, badai antimateri yang menakutkan yang dibawanya masih membuat ruang angkasa ini bergetar hebat, dan bahkan planet itu terseret dan terguncang. Begitu ledakan muncul di sini, armada klan Yukong segera bergerak. Hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri Anda dapat benar-benar menghargai kekuatan lompatan luar angkasa. Lusinan kapal perang yang masih berada di depan mata Lan Xuanyu semuanya menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di sisi lain planet 76. Jaring cahaya perak bermekaran, menutup kekosongan. Lan Xuanyu juga diam-diam terkejut, tak heran jika kapal perang udara ini berkumpul bersama. Jika mau, mereka bisa menyelesaikan lompatan luar angkasa dalam waktu sesingkat itu dan muncul di mana saja di sekitar bintang induk klan Yukong. Tapi tujuan mereka telah tercapai, Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam di komunikator, ayo pergi. Keempat petarung Skywings berakselerasi seketika dan terbang langsung ke planet 76. Dari pemikiran normal, jika Anda ingin membobol planet 76, sisi lain dari planet ini jelas paling cocok, karena begitu banyak kapal perang klan Yukong yang dijaga di sini, dan bisa dilihat dari jarak jauh. Klan Yukong juga menggunakan titik ini untuk pertahanan, kapal perang udara mereka bisa muncul di mana saja melalui lompatan luar angkasa, jadi sebenarnya selama mereka berada di wilayah udara ini, tidak masalah di mana kapal perang itu berada. Lan Xuanyu melakukan yang sebaliknya, menggunakan pemikiran inersia dari klan Yukong untuk menjatuhkan rudal antimateri di sisi lain. Menarik perhatian klan Yukong, dan mereka menerobos dari tempat yang paling mustahil dalam logika normal, yaitu tempat kapal perang klan Yukong awalnya ditempatkan. Keempat pejuang Skywings berakselerasi dengan kecepatan penuh, kapal perang klan Yukong memiliki kemampuan untuk melompat ke luar angkasa, dan klan Yukong memiliki banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa. Waktu mereka sangat terbatas. Sekarang semua perhatian dialihkan ke sisi lain, yaitu kesempatan mereka. Selain itu, di bawah pengaruh badai antimateri, perisai pendeteksi pihak lain sangat terganggu, dan itu adalah waktu tersulit untuk menemukan mereka. Dalam waktu singkat, keempat petarung itu telah mencapai permukaan perisai pelindung yang berfluktuasi hebat. Perisai tempur terbuka, tanpa ragu-ragu, langsung masuk. Radar pendeteksi Tang Sekte sangat akurat, dan efek penutup pelindungnya adalah untuk pengintaian pertahanan dan peringatan dini. Tidak ada efek pemblokiran. Keempat pejuang Skywings telah menembus dengan cepat dan terbang langsung ke permukaan planet 76. Melewati perisai, dahi Lan Xuanyu sedikit menyala, dan lingkaran cahaya samar telah membalas empat pejuang Skywing mereka. Itu adalah pemburu harta karun. Dengan kemampuan transmogrifikasi yang kuat, aura Lan Xuanyu tertutupi. Oleh karena itu, pada kenyataannya, nafas mereka hanya muncul pada saat mereka melewati lapisan paspor. Pada saat ini, bagian dalam planet 76 benar-benar tertarik dengan rudal antimateri. Tidak langsung jatuh ke tanah, tapi langsung terbang ke samping. Karena Lan Xuanyu tidak yakin apakah mereka telah ditemukan sekarang. Jika pihak lain menemukan lokasi yang telah mereka masukkan, mereka akan mencarinya terlebih dahulu di dekat lokasi ini. Keempat plane tempur Skywings terbang ke samping, bergerak ke satu sisi dengan kecepatan tinggi. Saat menerbangkan plane tempur, Lan Xuanyu dan yang lainnya akhirnya dapat melihat dengan jelas situasi di planet 76. Planet ini pada dasarnya berwarna biru tua, dan permukaan planet biru tua bergelombang. Tapi di permukaan biru tua, ada kilau logam samar, menunjukkan derajat metalisasi planet. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa di permukaan planet, ada bangunan di banyak tempat, dan ada banyak artileri berat, senjata orbital planet yang diarahkan ke luar angkasa. Benda inilah yang sebelumnya mencoba mencegat rudal antimateri. Jangan remehkan senjata orbital planet, jika jumlahnya cukup, armada antariksa pun akan terancam. Jelas, di galaksi Kuda Naga, klan Yukong jelas merupakan tiran lokal yang besar. Mereka mempersenjatai rumput mereka dengan gigi.
Keempat petarung itu perlahan turun, dan sejauh ini, mereka tidak dapat melihat jejak kristal sumber yang kosong. Namun, Lan Xuanyu tidak menemukan bahaya dalam persepsinya. Dengan kemampuan persepsi alam spiritualnya saat ini, begitu ada bahaya, akan ada tanda-tanda di hatinya. Analisis udara selesai, tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Orang normal harus memiliki pakaian pelindung untuk bertahan hidup di sini. Intensitas radiasi sangat tinggi. Kita juga perlu terus melindungi diri kita sendiri dengan kekuatan roh, atau berada di Misha agar tidak terpengaruh. Gravitasinya 3 dan 2 kali lipat dari planet asalnya. Suara Bai Xiu terdengar di komunikator. Pada saat ini, semua yang mereka temukan adalah informasi penting bagi Federasi Douluo. Bersiaplah untuk turun dan mendarat, kata Lan Xuanyu. Keempat petarung Skywings sedang menghadapi medan yang lembut. Terbang ke arah di mana tidak ada jejak musuh. Dalam proses mengambang dan pendaratan, mereka berubah menjadi Misha Skywings dan mendarat di permukaan planet. Begitu ia jatuh, Anda bisa langsung merasakan gravitasi di permukaan planet. Meski gravitasi 3 kali bintang induk tidak cukup memengaruhi mereka, tetap mungkin memperlambat kecepatan. Yuge, analisis logam. Lan Xuanyu, Yuan Enhui dan Bai Xiu membentuk bentuk segitiga, melindungi Tang Yuge di tengah. Skywings Misha dari Tang Yuge berlutut dengan satu lutut, dan tangan kanan Misha menekan permukaan planet. Analisis permukaan planet, ini adalah logam yang mirip dengan tembaga hamil biru. Kemurniannya sekitar 35 hingga 40%. Jika seluruh permukaan planet tertutup ini, maka nilainya cukup tinggi, kata Tang Yuge saat menyelidiki. Ada penghalang, dan ada penghalang energi di bawah. Aku tidak bisa terus menyelidiki, kalau tidak aku pasti akan ditemukan. Suara Tang Yuge berubah. Ekspresi ketiga Lan Xuanyu juga menjadi sulit untuk dilihat. Perlindungan planet 76 Klan Yukong lebih ketat dari yang mereka kira, dan ada perlindungan energi di dalam kulit terluar planet ini. Jika ini mencakup seluruh planet, betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Skywings Misha dari Tang Yuge berdiri. Xuanyu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana intensitas energinya? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, itu tidak lemah, itu harus memiliki kataistik pengintaian, dan itu juga memiliki kataistik pertahanan. Tidak realistis untuk masuk secara paksa. Feng Hao Douluo tingkat dewa lawan pasti akan datang dalam waktu singkat. Kami tidak punya tempat untuk lari. Bagaimana jika kamu meledakkannya lagi? Kata Yuan Enhui. Tidak, ini adalah permukaan planet dan tidak dapat dengan mudah meledak. Jika tidak, kita akan terlalu mudah diekspos. Di bawah pemindaian kesadaran dewa yang terus-menerus, Abao mungkin tidak dapat sepenuhnya melindungi kita. Ini bukan pilihan terakhir, tidak beritahu klan Yukong bahwa kita telah masuk. Tampaknya hanya ada sedikit masalah, jadi kita bisa masuk dan melihat-lihat. Lan Xuanyu melihat ke kejauhan. Melalui pemindaian radar di plane tempur, mereka telah menyelesaikan sebagian area pengintaian. Cara klan Yukong mengembangkan planet ini mirip dengan cara manusia mengembangkan bintang sumber daya. Mereka semua membangun pangkalan di permukaan planet dan berkembang dengan pangkalan sebagai pusatnya. Tapi ada lebih dari satu basis di planet 76. Begitu mereka terbang, mereka melihat dua markas dengan gaya yang aneh. Maksudmu, mari kita menyelinap ke markas. Bai Xiu bertanya dengan curiga. Baiklah, lihat di dekat pangkalan, mungkin ada kesempatan. Singkirkan Misha dan ganti ke pakaian pelindung. Saat ini, keempat orang itu menyingkirkan Misha Skywings, mengenakan pakaian pelindung, membuka tubuh mereka, dan bergerak menuju penemuan sebelumnya. Pangkalan terdekat yang saya lewati dengan cepat pergi. Saat mereka berjalan, mereka berempat memakai headset di telinga mereka dan menyalakan sistem konversi bahasa di pakaian pelindung. Solen 4 Chapter 998 Masukkan basis. Pakaian pelindung yang mereka kenakan berasal dari Tangmen Effect Headphone adalah interpretasi simultan pakaian pelindung memiliki sistem terjemahan sendiri di penutup kepala. Tentu saja mereka tidak tahu bahasa klan Yukong, tapi database Sekte Tang tahu, mereka tidak tahu bagaimana asalnya, tapi mereka bisa menggunakannya. Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat markas klan Yukong. Basisnya sepertinya terbuat dari logam biru, dan seharusnya terbuat dari bahan lokal. Namun, ini adalah logam langka. Terlalu boros. Biarkan Lan Xuanyu memurnikannya, ini semua adalah makhluk yang mampu melakukan penempaan spiritual dan penempaan jiwa. Kekayaan suku Yukong memang layak didapatkan. Dari tampilan alasnya tidak ada yang terlalu aneh,
ia disajikan dalam bentuk setengah lingkaran, seperti penutup di atas tanah. Ini juga seperti perangkat drum. Pada saat ini, peran pemburu harta karun menjadi semakin jelas. Kesadaran spiritualnya sangat peka terhadap semua energi. Ketika jarak 500 meter dari pangkalan ini, Lan Xuanyu teringat bahwa mereka harus berhenti karena ada lapisan lain di sini. Perisai tak terlihat yang dirancang untuk melindungi alas. Hal yang sama adalah efek pengintaian. Lan Xuanyu dan keempatnya juga sedikit tidak berdaya. Klan Yukong membuat seluruh planet 76 seperti cangkang kura-kura. Sangat sulit untuk menyelinap masuk. Bagaimana melakukan? Tunggu. Tidak mungkin untuk terburu-buru secara langsung. Jika Anda ketahuan, maka tidak akan ada kesempatan. Mereka hanya bisa berkeliaran di sekitar pangkalan, mencari peluang. Kurang dari upaya terakhir, Lan Xuanyu tidak akan pernah terburu-buru dengan paksa. Itu adalah tindakan mencari kematian. Meski rencananya kali ini bisa dibilang kaya dan kaya, ia tidak akan pernah mengambil risiko dengan mudah dalam proses implementasinya, apalagi tanpa keuntungan apapun. 4 orang mengitari pangkalan, dan mereka menemukan bahwa pangkalan itu memiliki pintu. Jika ada pintu, itu berarti mungkin ada orang dari klan Yukong di dalamnya. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu, tepat di luar portal setengah lingkaran yang mereka temukan. Keberuntungan akhirnya berdiri di pihak mereka satu kali, dan setelah menunggu kurang dari 1 jam, portal setengah lingkaran itu perlahan naik, dan sebuah kendaraan yang dilacak keluar dari situ. Mobil ini terlihat seperti kumbang. Bagian belakangnya oval, di bawahnya adalah lintasan. Kecepatan perjalanannya tidak terlalu cepat, tapi jelas cocok untuk berbagai medan. Siap, Lan Xuanyu mengingatkan teman-temannya. Mereka perlahan-lahan menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan rute yang dilalui kendaraan suku Yukong. Pemburu harta karun juga berbagi kesadarannya dengan Lan Xuanyu, memungkinkan ia merasakan perubahan pada perisai. Melihat bahwa kendaraan telah mencapai sekitar perisai, seberkas cahaya melesat dari depan mobil, dan tiba-tiba, perisai itu secara alami membentuk portal. Mobil itu perlahan keluar dari dalam. Masuk, Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu. Saat mobil meninggalkan perisai, mereka dengan cepat menembus. Ada ilusi pemburu harta karun, mereka sama sekali tidak terlihat sekarang. Saat kendaraan pergi, perisai menutup secara alami. Lan Xuanyu akhirnya masuk. Rauge, deteksi logam lagi. Aku tidak percaya lagi. Tanah di pangkalan mereka juga memiliki perlindungan, kata Lan Xuanyu. Tang Yuge berjongkok, menampilkan metode pelarian 5 elemen, dan menyelidiki tanah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan mengangguk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu dan Yuan Enhui sangat gembira, dan kesempatan itu akhirnya datang. Sulit didapat. Ayo masuk bersama. Mereka bertiga mengepung Tang Yuge, dan Tang Yuge memulai metode pelarian 5 elemen, membuat mereka tenggelam perlahan ke dalam tanah. 2 menit kemudian, setelah mereka menyelam ke tanah sekitar 10 meter, Tang Yuge berhenti. Tidak perlu dikatakan lagi, Lan Xuanyu juga mengerti apa yang terjadi karena pita putih sudah muncul di bawah kaki mereka. Tutup pelindung lagi. Sungguh, kata Yuan Enhui tidak bisa menahan sumpah serapah. Bai Xiuxiu menepuk kerudungnya, apakah klan Yukong milik kura-kura? Bahkan di dalam markas, masih ada perisai pelindung yang muncul di tempat-tempat dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Jangan tidak sabar, Lan Xuanyu masih sangat tenang. Selalu ada penutup pelindung di tanah, yang berarti arah kita benar. Kristal Kong Yuan pasti ada di bawah tanah, jika tidak mereka tidak membutuhkan perlindungan seperti itu. Dan, jika saya tidak salah, kristal Kong Yuan kemungkinan besar bisa ditemukan dimanapun di planet ini. Jika tidak, perisai pelindung tidak akan terlalu lengkap. Pertahanan klan Yukong begitu kuat, sehingga harus dicuri oleh ras lain. Telah menyelinap dengan berbagai cara. Saya telah memeriksa catatan transaksi kristal asal langit berbintang langit dalam beberapa tahun terakhir. Dari catatan tersebut, jumlah transaksi kristal asal langit telah menurun setiap tahun. Harganya terus naik. Ini pasti terkait erat dengan pertahanan klan Yukong sendiri. Terkait, dan spekulasi harga adalah keuntungan terbesar bagi klan Yukong. Mereka diam-diam dapat melepaskan beberapa sumber kristal kosong untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika tidak, bagaimana kita bisa kaya? Kita bisa menyelinap ke sini, keberuntungan ini sudah sangat bagus. Jangan khawatir, Yuge, bergeraklah menyamping, menuju ke arah pangkalan. Lalu lihat apa perubahan komposisi logam dari potongan logam ini. Oke, Tang Yuge setuju. Seorang komandan yang hebat harus bisa mempersatukan semua rekan satu tim.
Ketika Lan Xuanyu mengucapkan kata-kata ini, semua orang secara alami menjadi tenang. Tang Yuge memimpin mereka bertiga dan bergerak perlahan menuju pangkalan, sambil selalu memperhatikan penutup pelindung. Ini sebagian besar masih mengandung tembaga hamil biru, tetapi saya juga menemukan sejumlah kecil perak ajaib. Meskipun jumlahnya tidak besar, kemurnian perak ajaib di sini sangat tinggi. Ini adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat. Ini hampir seperti esensi perak ajaib. Ini kemurnian perak ajaib alami ini bahkan lebih tinggi dari biasanya setelah penempaan 1000. Perak ajaib ini sendiri juga tidak ternilai harganya. Ya. Pada saat ini, Tang Yuge berhenti dan berdiri di depan mereka. Apakah dinding logam biru yang berat? Jelas, mereka telah menyentuh dasar dari tanah. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding logam, dan roh pemburu harta karun itu menyelidiki ke dalam sehingga dia juga bisa melihat situasi di dalam. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa di pangkalan ini, itu bukan pangkalan karena itu adalah pabrik besar. Dibandingkan dengan perlindungan ketat di luar, bagian dalam agak bising dan kacau. Perangkat besar mengeluarkan panas tinggi. Ketinggian suku Yukong sekitar 1,5 meter, dan ukurannya mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki 4 lengan. Kaki panjang, kepalanya besar, tanpa hidung, 4 mata dan mulut besar di kepala. Ada tentakel yang menggantung di belakang otak. Orang-orang Yukong ini juga memakai pakaian pelindung, tentu saja, lingkungan planet 76 juga tidak cocok untuk kelangsungan hidup mereka. Setidaknya ribuan orang Yukong sibuk di sini. Setelah pemeriksaan Lan Xuanyu, alisnya mengerutkan kening dan berkata, tampaknya mereka sedang memurnikan logam tetapi jelas bukan kristal sumber kosong, tanpa fluktuasi spasial. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Xiu bertanya. Lan Xuanyu berkata, Anda harus masuk dan melihat serta mengkonfirmasinya. Besar, Anda mengikuti petunjuk saya dan kita akan menemukan sudut untuk masuk. Mengandalkan eksplorasi kesadaran ilahi, Lan Xuanyu membimbing Tang Yuge ke sudut, dan mereka berempat masuk melalui dinding dengan bantuan pelarian emas. Tang Yuge memulihkan logam itu kembali ke keadaan semula di bawah kendali dinding di belakangnya, dan mereka benar-benar telah menyelinap ke dasar. Infiltrasi ini bisa dikatakan misi tersulit dalam sejarah mereka. Hanya dengan menggunakan rudal antimateri, ilusi pemburu harta karun, eksplorasi indera dewa, dan metode pelarian 5 elemen Tang Yuge yang dapat berhasil. Seluruh prosesnya memang tidak mudah. Intinya adalah mereka bahkan belum melihat bayangan Kong Yuanjing sampai sekarang. 4 orang memiliki efek siluman, dan tidak ada perangkat pendeteksi di dalam pabrik ini. Ini adalah tipikal ketat di luar dan longgar di dalam. Solen 4 Chapter 999 mengebor mobil. Saat menghindari orang-orang Yukong di pabrik, dia tidak membutuhkan Tang Yuge untuk memeriksanya. Pengalaman Lan Xuanyu bisa menjelaskan apa yang dilakukan orang-orang Yukong ini. Benar saja, mereka tidak memurnikan kristal Kong Yuan, tetapi memurnikan logam lain yang disebutkan Tang Yuge sebelumnya, perak ajaib. Dilihat dari pendeteksian logam sebelumnya, perak ajaib di planet ini disertai dengan tembaga hamil berwarna biru. Tapi proporsi pendamping kurang dari 1%. Tapi perak ajaib ini sangat murni. Tanur sembur besar itu dilemparkan untuk memurnikan perak ajaib dalam perunggu hamil biru. Metode ekstraksi ini agak primitif, tetapi saya harus mengatakan bahwa suhunya cukup tinggi. Tembaga bunting biru halus tidak terbuang percuma, dan dibuat menjadi batangan tembaga-tembaga hamil biru besar, yang masing-masing berukuran setidaknya 5 meter kubik, dan ditumpuk di sudut. Tembaga hamil biru juga merupakan logam langka, yang juga merupakan kekayaan. Jumlah perak ajaib yang dimurnikan sangat kecil. Setelah peleburan awal perak ajaib ini, mereka dilemparkan menjadi balok logam, masing-masing seukuran telapak tangan, dan kemudian ditumpuk bersama. Transportasi ke kendaraan sejenis kumbang itu dikombinasikan dengan situasi yang mereka lihat sebelumnya. Beetle transporter yang muncul sebelumnya adalah mengangkut perak ajaib semacam ini dan saya tidak tahu kemana perginya. Peran pabrik ini adalah memurnikan perak ajaib, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kong Yuanjing. Setelah Lan Xuanyu memikirkannya sedikit, dia berkata, mereka mengangkut perak ajaib ke pangkalan yang lebih tinggi. Kita akan pergi dengan mobil nanti. Mari kita lihat kemana perginya. Kecepatan akumulasi perak ajaib tidak cepat. Diperlukan lebih dari 1 jam untuk mengekstrak sebuah mobil perak ajaib, yaitu sekitar 300 yuan. Melihat perak ajaib ini, mata keempat Lan Xuanyu tampak sedikit merah. Nilai perak ajaib jenis ini dengan kemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya juga luar biasa.
Planet 76 benar-benar bisa dikatakan sebagai bintang sumber harta karun. Mereka pasti tidak bisa rugi besar karena kecil. Ini bukanlah proses merebut perak ajaib. Nilai Kong Yuanjing tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari Mosil. Mosilver akhirnya dimuat. Keempat Lan Xuanyu diam-diam mengikuti pengangkut kumbang keluar dari gudang. Keempat orang itu diam-diam naik ke atap mobil, mengandalkan kendali kekuatan jiwa mereka untuk meringankan beban mereka. Duduk di tengah atap mobil, mengikuti Beetle Transporter, pergi. Permukaan planet 76 tandus. Melihat sekeliling, yang bisa Anda lihat hanyalah warna biru tua itu. Beetle Transporter lebih maju dari yang dibayangkan, dengan lintasannya yang bergerak maju, masih sangat stabil dan kecepatannya tidak terlalu lambat. Pemandangan di kedua sisi terus berlalu. Tempat ini sama sekali tidak cocok untuk kehidupan, dan itu adalah harta karun. Siapa yang bisa membayangkannya? Dari Long Yuanjing ke Kong Yuanjing saat ini, kekayaan sumber daya yang ditampilkan oleh naga kuda galaksi memang didambakan. Federasi Douluo jelas lebih menyadari hal ini, dan operasi militer masa depan melawan galaksi Longma pasti akan terus berlanjut. Dalam perang ini, Federasi telah memenangkan kemenangan besar, tetapi saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Untung besar sudah pasti. Mengenai galaksi kuda naga, kerugiannya adalah memiliki sumber daya yang cukup dan teknologi yang tidak memadai. Jumlah kapal perangnya kosong, tapi kekuatan tempurnya tidak kuat. Ditambah dengan pasir yang tersebar dari semua ras. Jika bukan karena ancaman dari beberapa Feng Hao Douluo top, itu akan ditelan oleh Federasi sejak lama. Setelah pengangkut Beetle melakukan perjalanan selama sekitar 2 jam, pangkalan yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya muncul di depan Lan Xuanyu dan yang lainnya. Lan Xuanyu melambaikan tangannya, dan keempatnya merangkak di permukaan Beetle Transporter. Penutup pelindung terbuka, dan lapisan cahaya juga dipindai. Ini adalah pemindaian biologis sederhana. Tidak perlu menghindar, simulasi pemburu harta karun terpecahkan. Kendaraan pengangkut melewati 3 perisai pelindung sebelum tiba di pangkalan besar ini. Penampilan dasarnya serupa. Itu juga berbentuk setengah lingkaran. Masuk melalui pintu dari samping dan buka bagian dalam. Lan Xuanyu dan yang lainnya juga menemukan bahwa tidak hanya pengangkut ini, tetapi juga pengangkut kumbang lainnya juga masuk ke sini, jelas semuanya mengangkut perak ajaib. Hingga saat ini, jejak Kong Yuanjing belum terlihat. Didorong ke dalam, di sebuah gudang besar, pengangkut Beetle berhenti, dan keempat Lan Xuanyu buru-buru keluar dari mobil, diam-diam bersembunyi di satu sisi. Melihat sekeliling, mereka berempat saling memandang dan tidak bisa menahan menelan air. Dalam jangkauan penglihatan, semua perak ajaib dengan kemurnian tinggi. Potongan perak ajaib itu, seukuran telapak tangan, menumpuk seperti gunung. Ada berapa? Lan Xuanyu bahkan berpikir untuk mengambil perak ajaib ini, bukan untuk mengosongkan kristal sumber. Ini sudah merupakan kekayaan astronomis. Untuk mendukung seluruh 33 Skywings, semua yang mengenakan armor tempur 4 kata memiliki kelebihan. Namun, dia masih menahan. Kereta perak ajaib diturunkan, ditumpuk, dan ditempatkan. Melihat orang-orang Yukong sibuk, Yuan Enhui bertanya kepada Lan Xuanyu dengan suara rendah, "Saudara Xuanyu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tampaknya klan Yukong ini hanya memurnikan perak ajaib, tanpa kristal sumber kosong. "Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Saya selalu merasa perak ajaib ini sedikit salah. Jika untuk toko serba ada, tidak perlu membuat potongan seperti itu, harus ada niat. Mari kita lihat lagi." Jumlah staf di Magic Silver Warehouse tidak terlalu banyak, tetapi mereka bertanggung jawab untuk menumpuk dan menempatkan. Kendaraan Beetle akan datang hampir setiap 10 menit. Mulai saat ini ditambah kecepatan penambangan pangkalan pertama, area sekitarnya harus ada dasar untuk melakukan penambangan. Lan Xuanyu memungkinkan mitra untuk bersabar, untuk mengamati. Menunggu hampir 3 jam, Lan Xuanyu juga beberapa kecemasan ketika mobil yang berbeda masuk dan Beetle Transporter berbeda. Mobil ini terlihat sangat aneh. Bentuknya silinder dan mata bor besar di bagian depan. Volumenya beberapa kali lebih besar dari Beetle Transporter. Begitu masuk, banyak orang Yukong langsung mengelilinginya. Sisi gerobak bor terbuka, dan suku Yukong ini membawa perak ajaib dalam jumlah besar. Ada 4 pengemudi di gerobak bor. Mereka jelas lebih tinggi dari suku Yukong biasa, dan mereka tidak membantu membawa setan itu. Perak menunjukkan status yang lebih tinggi. Setelah lawan hampir penuh dengan perak ajaib, dia melambaikan tangannya ke kepala klan Yukong, dan berkata, "Oke. Itu dia."
Petik 2. Semua pekerja meletakkan keempat tangan mereka di atas kepala mereka dan membungkuk untuk memberi hormat. Ini harus menjadi etiket milik klan Yukong. Kereta bor berbalik dan melaju menuju pintu gudang. Ayo ikuti. Bluestein dengan mitra cepat ditindaklanjuti, diam-diam melompat ke atas mobil bor. Mobil bor ini begitu berbeda, itu adalah perak ajaib diangkut keingin pergi ke suatu tempat. Bor mobil setelah meninggalkan gudang perak ajaib, saya tidak meninggalkan pangkalan, tetapi melaju menuju sebuah bangunan di tengah pangkalan. Kecepatannya relatif lambat, jelas karena diisi dengan perak ajaib dalam jumlah besar. Status kereta bor ini jelas sangat tinggi. Kemanapun ia melintas, kendaraan lain secara otomatis akan memberi jalan. Memasuki bangunan pangkalan terbesar, kereta bor telah bergerak ke dalam, dan segera sampai di tengah. Di tanah, ada pelat logam besar dengan beberapa pola yang tidak terlalu bagus di atasnya. Setelah berhenti dengan mantap di pelat logam itu mulai tenggelam perlahan dan jatuh ke bawah. Lan Xuanyu punya firasat, kali ini mereka seharusnya menemukan hal yang benar. Pelat logam itu tenggelam lebih dari 50 meter, yang sudah melampaui tempat mereka menemukan perisai. Dengan bangdang yang keras, pelat besi itu berhenti. Kereta bor menyala dan melaju di sepanjang koridor. Ada banyak koridor di sini, dan semuanya terlihat berukuran sama. Kereta bor memilih salah satunya. Karena bergerak ke bawah secara diagonal, kecepatan kereta bor mulai semakin cepat. Lan Xuanyu dan yang lainnya hanya dapat merangkak di gerobak bor saat ini untuk memastikan bahwa mereka tidak tergores oleh dinding gua. Soul Land 4 Chapter 1000 akhirnya melihat sumber kristal kosong. Secara bertahap, medan mulai berubah. Kereta bor, yang awalnya hanya mengarah ke bawah secara diagonal, secara bertahap berbelok lurus ke bawah dengan suara mendengung di ujung depan. Puing mulai beredar. Lan Xuanyu dan yang lainnya harus melepaskan kekuatan roh mereka untuk menutupi kerikil. Bagian depan mata bor mobil ini sebenarnya untuk menjatuhkan mobil itu ke tanah. Jauh di bawah tanah. Ini bagus, mereka bahkan tidak perlu bergantung pada metode pelarian 5 elemen Tang Yuge untuk masuk lebih dalam, dan mengikuti gerobak bor ini untuk terus tenggelam. Metode pelarian 5 elemen Tang Yuge juga memiliki batasnya, jika dia pergi terlalu jauh ke bawah tanah, dia sendiri tidak akan mampu menanggung konsumsinya. Segera, 4 wajah Lan Xuanyu mulai menunjukkan ekspresi kaget, karena mereka jelas merasa seharusnya berada ribuan meter di bawah tanah, bukan? Dan kecepatan mobil bor tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Terus turun, kemanapun dia lewat, sebuah lorong tertinggal, tetapi kerikil di sekitarnya masih akan berkumpul secara alami. Ini bukan level. Tang Yuge berkata kepada Lan Xuanyu melalui sistem komunikasi pakaian pelindung, berbagai logam langka telah ditemukan, tetapi relatif rumit. Selain tembaga hamil biru dan perak ajaib, ada logam seperti emas murni dan batu bintang. Kemurniannya tidak tinggi, unsur bumi meningkat. Pada saat ini, lautan roh Lan Xuanyu bergetar, dan kemudian, suara binatang pemburu harta karun terdengar di benak Lan Xuanyu. Tuan, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang baik. Sepertinya saya merasakannya. Rasa yang akrab pasti adalah rasa yang akrab. Suaranya sedikit bergetar. Lan Xuanyu bertanya, bisakah kamu tahu apa itu? Pemburu harta karun itu segera berkata, saya tidak tahu apa itu, tapi saya yakin itu adalah rasa yang familiar. Saya dulu terbiasa dengan rasa para dewa. Ruangnya juga berfluktuasi. Itu diperkuat. Mungkin ada harta karun dari alam dewa di sini. Alam dewa dulu, alam dewa yang Anda kuasai saat itu. Lan Xuanyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di planet 76, ada alam dewa saat itu. Harta, apakah itu fragmen dewa? Mobil bor terus bergerak ke bawah, dan kecepatan mulai melambat sedikit, jelas tujuan akan segera tiba. Dari jauh ke masa kini, mobil bor ini mungkin berada lebih dari 3 km di bawah tanah. Dan saat ini, detak jantung Lan Xuanyu mulai meningkat, bukan hanya dia, tetapi juga 3 orang lainnya. Karena mereka semua menemukan bahwa dinding gua di sekitarnya mulai bersinar. Cahaya perak. Fluktuasi elemen spasial yang kuat membuat semuanya sedikit terdistorsi. Meskipun ini bukan kristal sumber kosong, semua yang ada di sini, termasuk tanah, diolah oleh elemen ruang. Artinya tidak bisa lebih jelas lagi. Mereka akan mencapai tempat Kong Yuanjing berada. Ada kehadiran yang kuat. Tuan, tahan nafasmu. Pemburu harta karun itu mengingatkan dengan tiba-tiba dan tergesa-gesa.
Lan Xuanyu buru-buru memberitahu rekan-rekannya bahwa keempat orang itu berkumpul untuk mengumpulkan napas mereka sebanyak mungkin, dan benar-benar menyembunyikan napas mereka di bawah ilusi pemburu harta karun. Kereta bor mulai melambat, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan mobil bor mulai melambat, membuat suara berderit. Lingkungannya adalah dunia putih keperakan, dan fluktuasi spasial yang kaya tampaknya berada di lubang cacing, tetapi fluktuasi spasial di sini jauh lebih lembut daripada lubang cacing. Ini adalah gua besar, Lan Xuanyu tidak berani melepaskan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, jadi dia hanya bisa melihat diam-diam. Di dinding gua sekitarnya, kristal yang memancarkan lingkaran perak menawan bersinar, dan tidak ada kristal yang tidak terlalu besar, tetapi fluktuasi spasial yang terkandung di dalamnya sama besarnya. Dengan kata lain, ini adalah kondensasi elemen spasial yang substansial. Meskipun saya belum pernah benar-benar melihat Kong Yuanjing, Lan Xuanyu sangat yakin bahwa ini adalah Kong Yuanjing. Jumlah kristal sumber kosong di dalam gua sangat besar, setidaknya ribuan. Yang terbesar adalah seukuran kepala manusia. Yang kecil seukuran kepalan tangan. Beberapa gerobak bor telah diparkir di dalam gua. Seseorang yang istimewa bertanggung jawab untuk menurunkan truk dan mengeluarkan perak ajaib di atasnya. Lan Xuanyu segera menemukan ancaman yang disebutkan oleh pemburu harta karun, suku Yukong yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan orang Yukong biasa yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter, dia hanya berjarak 3 meter. Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki 8 lengan. Dari segi estetika manusia, penampilan orang Yukong cukup jelek. Tapi itu hanya berdiri di sana, dan fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuhnya terasa seperti palpitasi. Suku Yukong yang jangkung sedang duduk bersila di atas batu datar di dalamnya, dengan 4 lengan teratas dari 8 lengan terlipat di atas kepala, dan 4 terbawah terselip di depannya, sepertinya dia sedang berlatih. Hati Lan Xuanyu bergerak, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, apakah kultivasi Feng Hao Douluo klan Yukong mengandalkan fluktuasi elemen spasial dari kristal Kong Yuan, sehingga bisa ditingkatkan ke level yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa orang kuat dari klan Yukong harus sangat ahli dalam kemampuan luar angkasa, yang akan sangat sulit untuk ditangani. Setelah ditemukan, sulit untuk melarikan diri, bahkan jika Anda menggunakan Dragon Fury, tidak mudah untuk melarikan diri. Tanpa kata-kata Lan Xuanyu, binatang pemburu harta karun telah membuka kemampuan ilusi ke tingkat terkuat, menutupi Lan Xuanyu dan mereka berempat dengan kesadaran spiritualnya sendiri. Segera, Lan Xuanyu dan yang lainnya menemukan tempat yang aneh, tepatnya, suku Yukong membantu mereka menemukannya. Setelah perak ajaib di gerobak bor dibongkar, ia diangkut ke troli, dan kemudian didorong ke suatu tempat. Itu adalah pintu masuk sebuah gua, yang terlihat lebih dari 1 meter dan tingginya kurang dari 2 meter, cukup untuk dimasuki oleh orang Yukong biasa. Lubang itu memancarkan lingkaran cahaya perak samar, dan elemen angkasa ke arah itu juga yang terkuat. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dengan lembut, dan berjalan ke sana dengan ringan. Meskipun ada sumber kristal kosong yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua ini, ada klan Yukong yang kuat yang sedang duduk, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Setidaknya itu di tingkat dewa, dan bahkan mungkin di tingkat dewa yang sebenarnya. Setelah terekspos, ia berada di kedalaman bumi dan tidak bisa melarikan diri. Ketika saya sampai di gua, saya tidak terburu-buru masuk, tetapi menunggu. Meskipun mereka dalam keadaan tidak terlihat, bagaimana jika mereka bertemu dengan klan Yukong yang mengangkut perak ajaib di dalam gua kecil? Setelah menunggu beberapa saat, orang-orang Yukong yang sebelumnya memindahkan perak ajaib ke dalamnya sudah keluar. Kereta itu kosong, tampaknya mengirimkan perak ajaib ke dalamnya. Lan Xuanyu berpikir bahwa ini adalah lokasi Kong Yuanjing meskipun perak ajaib itu sangat berharga, ia jauh di belakang Kong Yuanjing. Mengapa Mo Silver dikirim ke sini? Seharusnya tidak untuk penyimpanan. Seberapa nyaman menyimpan perak ajaib di gudang luar, bagaimana bisa jauh di bawah tanah? Pasti ada alasan untuk ini. Masih belum bersemangat untuk masuk, dia harus menilai seberapa sering klan Yukong akan mengangkut perak ajaib, atau mengangkut semua perak ajaib dengan kereta bor. Yang mengejutkan mereka, perak ajaib dari kereta bor hanya didorong ke dalam mobil dan tidak terus memindahkannya, tetapi memindahkan sisa perak ajaib ke bawah dan meletakkannya di sudut. Kemudian beberapa orang Yukong di kereta bor membungkuk kepada orang-orang Yukong yang tinggi. Saya naik kereta bor dan kembali dengan cara yang sama. Ketika gua sunyi, Lan Xuanyu memusatkan perhatiannya pada orang-orang Yukong lainnya di sini. Dia tiba-tiba menemukan beberapa tempat khusus.
Orang-orang Yukong yang bekerja di sini semuanya relatif tinggi, dan mereka tidak memiliki 4 lengan, pada dasarnya sekitar 6 lengan, dan mereka semua memiliki nafas yang kuat. Dilihat dari pengamatan, kekuatan individu suku Yukong kemungkinan besar berkaitan dengan jumlah lengan suku Yukong. Semakin banyak lengan, semakin besar tubuhnya, semakin kuat kekuatannya. Selain itu, Lan Xuanyu selangkah lebih dekat untuk menegaskan bahwa gua bawah tanah dengan sumber kristal kosong ini cocok untuk kultivasi klan Yukong, dan elemen ruang yang kaya memungkinkan klan Yukong untuk mempercepat peningkatannya. Oleh karena itu, bakat dari klan akan diizinkan datang ke sini untuk berlatih. Ini harus seperti perasaan Master Jiwa di Kota Langit Abadi Akademi Shrek.